Oke, oke. Halo semuanya. Shalom Hai, warga YCSI shalom. dan warga Bikini Bottom. Ya, kita lihat ya di samping ada Perkenalkan aku Patrick yang SpongeBob. lagi Oh nge-lag ya, ya, teman-teman. Patrick oh, diem oh aja. nge-lag lagi nih. Oke. Oh, Patricknya nge-lag. Iya, muka Anda juga kebetulan nge-lag nih, Bu. Oh Nah, ya ampun. sekarang udah nggak. Maaf ya teman-teman kalau nge-lag soalnya internet di Bikini Bottom tuh emang lagi nggak Iya nih, stabil, guys. lagi ada serangan ikan hiu ya. Iya. Cacing besar Alaska. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Bosan nih ya ditanyain kabar ya, makanya mau kabar lagi. Ya udah gitu ganti pertanyaan kali Kak Edo. Pertanyaannya, bulan ini udah berapa kali makan Indomie? Ah, nice. Oke, aku dimulai Aku dari aku dulu ya. minggu Um, ini eh, minggu Minggu ini ini ya. minggu ini 3, minggu Buset. lalu minggu lalu 2, berarti 5. Berarti Mohon maaf, rata-rata, Pak. oh kenapa tuh? Kalau nggak 2, 2, 1, 2, 3 ya oke lah. Berarti kira-kira minggu ini udah 8 bungkus lah ya. Oke, Lemonilo wow, baik, saya anak 8. Lemonilo. Oke, saya Oke, 2, 2. Karena anaknya oke sehat. baik. Ini Sehat. ini apa namanya, tim Indomie atau mie sedap? Oh iya, betul. Indomie atau mie Indomie, sedap? Indomie. Indomie, sama sama sama. Tapi Lemonilo juga enak sih. Lemonilo, Masa oke. sih Angel Indomie. Enak, enak, enak. Indomie? Tapi aku nggak begitu cocok loh. Aku Oh gitu. cocoknya Ya Indomie nggak dan mie semua, sedap. ya nggak semua harus cocok lah. Iya betul, namanya juga ya kayak nyari pasangan gak semua cocok Iya, ya. betul, sesuaikan. Kalau cocok baru klop banget gitu, rasanya pengen deket terus ya. Betul. Pengen deket sama Indomie guys maksudnya. Itu jangan salah Iya saya. iya iya. Rebus nih. Iya, Fit. Mahal banget. Iya nih udah naik tingkat soalnya. Udah nggak level Indomie, nggak ada yang canda. Widih sedap. Tapi Indomie tuh emang rasanya gak terkalahkan sih sama mie lain ya. Iya Ini kenapa betul. kita jadi bahas Indomie ya? Itu bener emang salah satu Bener, makanan bener, bener. terenak di dunia, Iya, guys. bener. Based on Jadi survei, bener, bener. berbahagialah Setuju. kita berada di sumber Indomie yang Yes. tepat. Tapi meskipun begitu jangan dimakan tiap hari ya guys, itu bukan makanan yang bergizi. Kalau kata Mursid, bergizi, lezat dan bergizi, gitu nggak? Nanti perut kalian Oke. kayak rumah batunya Patrick, guys. Hati-hati. Waduh, serem tuh. Banget Siap, tuh siap. Patrick ya. Oke, kalau gitu Jokes. mie instannya mie rebus atau mie goreng? Mie rebus atau mie goreng? Hmm, sulit nih. Pagi mie goreng, malam mie instan kali ya. Aduh, Aduh, rebus rebus, mie rebus tuh rebus. apalagi lagi Wah, hujan-hujan gini parah mie, sih. mie Parah goreng sih. pakai kuah. Mie goreng pakai kuah. Oh ini nih Mohon jangan maaf ngelawan nih, kodrat lah, mohon maaf tolong nih lah. ya. Tolong, ini penistaan terhadap Indomie loh. Nanti perlu dilaporkan ini. Astagfirullah. Salted egg? Hah? Ada yang suka salted egg? Indomie yang salted egg? Menurut aku OMG. itu Itu emang enak. eh, Aku belum pernah coba sih. menurut aku kurang loh. Ada Sama yang ini suka goreng loh. rendang juga. Ini Ih, ada bahasa hidup apa ya? Udah yang paling normal lah, itu udah yang paling normal yang tapi udah. kalau mie goreng rendang, oh RPP, Ropang Plus Plus ya, iyalah itu mantap lah. Oh, itu mah beda. Udah Indomie goreng diracik rendang juga. dengan keringat masnya Iya dari nih bener. ayam. Indomie sama mata udah gak ada. Iya Ya, bener-bener. udah tinggal kenangan ya, guys. Dulu ada tuh Indomie goreng kriuk yang bawangnya banyak banget. Ada yang tahu Oh nggak? iya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Tahu nggak? tahu 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 tahu. Aduh, itu Itu enak banget. Itu enak epic banget sih, sih. epic banget sih. Sayang udah nggak ada loh. Ya, Iya, iya. biasa sih. Ngangenin ya, Kari ayam susu. Kayak ini ya, manual ya. Kari manual manual. banget. Kari manual nih, Richard. Kari ayam plus susu. Wah, tapi itu enak banget tuh. Ditambah susu, kari ayam plus susu. Mie burung Bener-bener. dara. Oke, ini beda server sendiri ya. Oke oke oke. Ini Mie belinya burung di tukang dara. sayur nih. Mantep. Mantap. Mie Sakura, guys. Anak mas, Oke. anak mas.
Hari ini isi 2 pakai aqua gelas, oke. Ini unik-unik banget ya cara ininya menikmati Cara menikmati mie instan. Topik kita hari ini cara menikmati mie instan. mie instan. Oke, Wow, luar luar biasa. biasa. Kita Sama sudah loh. kita hari ini bahas junk food nih nggak junk food sih, makanan instan aja. Junk Makanan food juga nggak sih instan. hitungannya? Bagaimana para pakar? Ya, pakar, boleh silakan waktu dan Ya, tempat dipersilakan. ini kita udah bahas makanan-makanan jasmani ya, Fit ya. Luar biasa. Yes. Sekarang Masih saatnya lapar? kita Nah, saatnya bahas kita bahas apa? makanan rohani. Luar Rohani. biasa. Ada yang ingat nggak nih? Bulan ini kita udah ngapain aja? Ngebahas apa aja Iya. di YCSI? Yang jelas bukan ngebahas gebetan kamu dan mantan kamu ya. Oh, siap. Padahal pengen loh aku ngebahas, pengen sharing gitu. Ada yang inget gak nih? Oke, tema bawah ini adalah to be like Jesus. Ini mungkin Yoi. teman-teman masih inget? Coba yang inget mungkin boleh kasih reaction sekali ya. Reactionnya love. Kalau lupa mungkin boleh Reaction, mana reactionnya reaction, ketawa. Mana Ada reaction? Oh ini tuh. dia Oh kalau nggak ada reaction. jempol deh, jempol. Masih inget nggak? Ini sebulan ini kita kira-kira ngebahas apa aja nih? Maksudnya topiknya tuh seperti apa? Obrolan tuh kayak gimana aja sih gitu to be like Jesus. Hmm. Kayaknya pada ini ya, Siapa tahu ada pada yang udah menarik kesimpulan, ya ada iya yang lagi betul. recall ya. Kalau gitu Hmm, karena pada lupa ya, mendingan kita ingetin iya, sekalian. mending kita Bener gak, ingetin Fit? sekali bener-bener setuju banget sama Kak Edo. Oke, apa nih Fit? Kita di Alright. minggu pertama bulan Pertama ini sebahas apa ada itu apa Kak nih? Edo? Ada bahasan apa bulan ini? Oh, oke. Minggu pertama ini kita ada dari... Dari Ino. Oh iya benar, dari Ino. Nah, Ino Hmm. waktu itu ngebahas tentang gimana proses pembentukan untuk jadi serupa dengan karakter Kristus nggak mudah dan tidak instan. Bahkan Oh, prosesnya mungkin bisa menyakitkan daging kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kekecewaan karena Dia ingin perubahan. Setiap kekecewaan akan membawa kita kepada posisi di mana bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup membalikan keadaan menjadi jawaban doa kita. Intinya mungkin banyak proses-proses yang terjadi dalam hidup kita, tapi intinya bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah yang terbesar dan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi mau di dalam keadaan seperti yes. apapun, sesakit apapun, ya Tuhan yang bisa membalikan semua keadaan itu karena Dia yang berkuasa dan Dia adalah Tuhan. Itu yang Setuju di-share banget. sama Inu di minggu pertama. Yang di-highlight ini loh Kak Edo, proses pembentukan untuk jadi serupa dengan karakter Kristus gak mudah dan gak Yes. instan loh. Bayangin Indomie aja tuh diproses ya untuk bikin untuk untuk jadi Indomie gitu, apalagi kita gitu serupa dengan Betul. karakter Kristus. Nice. Oke, kita lanjut ke minggu berikutnya. Minggu berikutnya. Alright, minggu berikutnya ini sharing dari host kita hari ini yaitu Kak Edo ya. Jadi Saya sendiri. waktu itu nih aku ingetin buat teman-teman, jadi waktu itu Kak Edo sharing bahwa di masa ini banyak dari kita yang mengalami masa yang jenuh dan melakukan banyak kebiasaan baru. Sayangnya itu banyak mengubah paradigma dan tujuan hidup kita jadi hal yang kurang baik. Dan ini saatnya kita perbaharui lagi paradigma kita seperti yang dulu pernah baik. Yang bisa sabar, yang punya kasih, punya pengendalian diri, dan yang gak egois. Melalui apa sih? Tentunya gak ada yang lain selain lewat prioritas kita yang diperbaharui lagi. Kalau kita dulu bisa jadi pribadi yang sabar, penuh kasih, dan punya tujuan yang terlahir karena dari doa dan firman Tuhan, do it again, kata Kak Edo ya. Balikin dirimu yang pernah Tuhan isi hati Tuhan itu, pakai lagi kekuatan dari Tuhan supaya kamu semakin serupa seperti Yesus. Dan ini aku ingat banget nih ayatnya, aku gak pernah lupa. Jangan berikan permata berharga dari Tuhan itu ke mulut babi. Oke? Okay? Sebab selama kita masih hidup, gak ada yang mustahil. Karena untuk sebuah perubahan, gak ada orang yang terlalu sibuk. Semua adalah, it's all about priority. Prioritas. Alright, nice. Amen. Amin. Nah, lanjut nih. Okay. Yang di minggu ketiga ada sharing juga dari Kak Nathan Tanugraha. Kalau teman-teman masih ingat nih, Kak Nathan juga bilang bahwa
sebenarnya yang bisa membuat perubahan bangsa ini terjadi adalah kebenaran itu sendiri. Nggak ada hal yang lain selain kebenaran. Yang ngomongin kebenaran itu bicara soal firman Tuhan dan Tuhan sendiri gitu. Karena saat ini bangsa ini lagi tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kita harus hidup dalam kebenaran supaya kita bisa mengajarkan kebenaran. Hari-hari ini kita juga harus hidup dalam komunitas yang sehat dan pengajaran yang benar supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 6 Yes. mengingatkan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang menghadiri ibadah secara rutin sekalipun menjalani berbagai macam peraturan agama. Jika tidak punya hubungan yang baik, belum tentu orang itu mengalami perubahan. Seperti Saulus ketika waktu ia belum ketemu sama Tuhan Yesus ya, belum jadi Paulus teman-teman. Tetapi waktu itu yang membuat ia mengalami perubahan itu karena ia punya hubungan yang erat sama Tuhan. Akhirnya dia berubah menjadi pribadi yang semakin baik dan serupa dengan Kristus. Bahkan Paulus yang dulunya kejam itu, kemudian dia bisa berubah mengalami perubahan yang begitu drastis sehingga dia bahkan bisa menuliskan 1 Korintus 13 yang berbicara tentang kasih. Dia bisa menuliskan sesuatu yang benar-benar berlawanan dari kepribadiannya waktu ia belum ketemu sama Tuhan Yesus. Pribadi yang penuh kebencian bisa berubah menjadi pribadi yang penuh kasih karena dia mengalami jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jadi terakhir diingetin juga bahwa orang yang bisa melakukan banyak hal luar biasa adalah orang yang punya rasa takut akan Tuhan dan cinta sama Tuhan. Itu yang di-share sama Wow, Kanatan. deep ya. Harus fall in love sama Tuhan gitu every Yes, day. betul sekali. Yes, Next. yes. Oke, ini minggu sebelum memasuki testimoni, ini menarik nih dari Bu Ona Tahapari. Jadi begini kira-kira ya teman-teman recapnya. Saat kita ingin jadi seperti Yesus yang perlu diubah adalah mindset kita seperti yang terdapat dalam Kolose 3. Nah, ayat yang kelima ini berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan perbuatannya. Dan sadar bahwa sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita mampu untuk meninggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, berat nih, berat. Tapi ya, bersama Tuhan pasti bisa lah ya. Nah, masih di Kolose 3 di ayat 8-nya ini dijelaskan perbuatan apa saja harus ditinggalkan. Nah, di sini dijelaskan dengan detail dan praktikal hal-hal yang perlu kita buang dalam hidup kita yang baru ini. Kemudian di ayat 9-nya mengingatkan kita bahwa dengan meninggalkan perbuatan lama, kita dengan sadar memilih untuk mengenakan manusia baru kita dan belajar untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, itu jadi berurut ya teman-teman ya. Kalau misalnya pengen baca lagi ulang, silahkan banget ya. Kalian kalau misalnya lupa, boleh banget buka Instagram kita. Di situ udah ada recap-nya juga ya, Kak Edo ya. Yes, betul sekali. Yes. Luar biasa Oke, hari jadi temanya. teman-teman ya buat yang mungkin ketinggalan dan mau lihat lebih lengkap lagi juga bisa cek di YouTube-nya Yes, YCSI. Tinggal benar. tulis YCSI, nanti kalian bisa buka channelnya dan di situ ada semua ibadah kita full versionnya ada di YCSI di YouTube-nya Yes, YCSI. Oke, by the way setuju kita banget. sudah ada ingat nggak nih tuh kata Ibu Monik? Iya, sekarang sudah diingatkan ya. By the way, kita sudah kedatangan Korobi dan Cianita. Oh, wah. Shalom Shalom Korobi dan Korobi, shalom Cianita. Cianita. Halo Edo, Vidya, Sehat, Ci? teman semua, gimana Apa kabarnya? kabar? Baik, puji Puji Tuhan. Tuhan baik. Wah, Korobi habis potong rambut nih kayaknya nih. Iya, fresh ya, kelihatan fresh. Dari 2 minggu lalu lah, Dok. Oh gitu? Udah kelihatan lebih pendek dari biasanya. Mungkin karena jauh kali ya. Iya. Oke ya, silakan lanjut Edo. Oke, siap. Thank you Oke, Korobi Cianita. thank you Korobi Cianita. Oke, nih Kak Edo, tadi kan kita udah recap ya khotbah yang dari minggu-minggu sebelumnya, tapi nggak berhenti sampai di situ. Karena hari ini kita bakal ada testimoni. Testimony day dari Ini teman-teman bakal seru kita. banget. Yes, itu pasti kalau dialami langsung, diceritain itu rasanya ini ya powerful banget ya Kak Edo ya. Yes. Pasti bikin kita jadi berapi-api nih. Pasti teman-teman di sini aku yakin banget udah nggak sabar, udah excited banget. Tapi sebelumnya kita praise and worship bareng dulu ya. Sini sudah ada kita Angel. Hai Angel. Silahkan Ibu Fresh Angel. sekali Angel. Alright. Yuk teman-teman kita siapkan hati kita. Shalom semuanya, teman-teman. Aku percaya semuanya bersuka cita, amin. Amin. Aku
mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami berkumpul, kami merendahkan hati kami. Kami mau bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan sore hari ini. Kuduskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya sehingga nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Aku percaya semua teman-teman pada kangen kan worship bareng di lantai 9 Senayan City. Nah, karena itu, yuk sama-sama kita muji Tuhan. Semangatnya sama kayak waktu kita praise and worship kayak dulu. Amin. Oke. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dari awal YCSC, sing it out. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Yesus kita kekuatan satu-satunya buat kita, amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku
Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, mampu berkuasa surga bumi. Sambil angkat kedua tangan kita, come on. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, mampu berkuasa surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Gak bisa kami balas Tuhan. Kami cuma punya hidup kami yang bisa kami persembahkan buat Tuhan. Segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, segala apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami bawa Tuhan sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Nyatakan mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Come on, yuk sambil kita
ingat kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyatakan, panggil namanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu tinggikan, kuagukan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu tinggikan, kuagukan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segenap hati kami ya Tuhan, dan jiwa kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, kami sembah Kau. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, bumi seperti di surga. Yesus, gunung batu kekuatan kami. Mari bawa sembahmu, sembah Dia. Kami memberi mana bagi setiap kami. Engkau yang bebaskan kami dari perbudakan ya Tuhan. Yang memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai, yang menyertai kami. Tiang awan-Mu dan tiang api-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Siapakah Allah seperti Engkau Tuhan? Kuduslah nama-Mu Tuhan. Senap hati kami nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku jadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ku kagumi, tiada Allah yang seperti Engkau, penebus kami tuanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sembah Dia, kasih-Mu tiada duanya. Oh, dunia nggak bisa kasih kami kasih seperti kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, kasih karunia-Mu. Sama-sama sembah Dia. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. No glory, no the honor, be unto thee, oh Jesus. No the glory, all the honor, be unto the name of God. No glory, all the honor, be unto the name of Jesus. No glory, no the honor, be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. You sing it out. And all the glory, and all the honor, be unto the name of Jesus. And all the glory, all the honor, be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises we sing, and all the glory we give, for as long as we live. Unto the Lord, all the praises we sing, and all the glory we give,
We believe, Lord, Tuhan, Kau mencurahkan pengurapan-Mu bagi setiap kami saat ini, Tuhan. Kau mengurapi teman-teman kami yang bersaksi bagi nama-Mu, Tuhan, pakai Tuhan, sehingga semua kesaksian itu, Tuhan, boleh menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi, ya Tuhan. Berkati setiap hati-hati kami, ya Tuhan. Jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, Tuhan, untuk ditanami benih firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Allah Roh Kudus, Kau bekerja bagi setiap kami, Tuhan. Memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya, buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan. Amin. Wow, luar biasa ya Kak Edo ya. Pujian penyembahan ya, thank you so much Angel. Siapa yang terberkati lewat pujian penyembahan? Mungkin boleh lambaikan tangannya. Oke, berikutnya ini kita langsung aja ya dengerin sharing pengalaman testimoni dari teman kita yang pastinya akan bangkitkan iman setiap kita. Aku persilakan Arimbi. Halo Arimbi. Halo Vidya, halo Kak Edo. Halo Arimbi. Oke, silakan Arimbi. Selamat bersaksi. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom semua. Apa kabar? Semoga baik-baik ya. Hari ini aku mau perkenalkan namaku Arimbi. Lalu aku bergabung di Youth Community Science City ini udah hampir 2 tahun teman-teman, dan biasanya aku join di Cool Friday lalu di Cool Saturday. Nah hari ini aku mau sharing nih ke teman-teman pengalamanku dengan penyertaan Tuhan di hidupku ya selama mungkin dari tahun 2019 hingga sekarang ini sih gitu. Nah, aku mau sharing sedikit sih di tahun 2019, waktu pas aku lulus dari S1, aku bingung gitu kan, waktu itu aku mau lanjut S2 gitu atau kerja gitu kan. Nah, masuk di tahun 2020, pasti kaget kan gitu, taunya ada COVID gitu, ada pandemi gitu kan. Bingung gitu, aku juga ngerasa, wah kok bisa gitu kan, tapi ya itu mungkin ada rencana Tuhan di balik itu gitu. Aku juga pastinya kita juga bertanya-tanya nih kapan ya pandemi selesai gitu kan. Nah di tahun itu Tuhan juga mengubah hidupku gitu, mengubah kepribadianku lewat masa pandemi yang sulit itu. Nah Tuhan mengajarku berbagai macam kebaikan Tuhan. Tuhan mengajarku untuk tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi gitu kan. Soalnya aku emang orangnya kan suka khawatiran gitu. Nah, mungkin aku mau share ayat yang menjadi pedoman atau favoritku sih. Ayatnya dari Filipi 4 ayat 6. Mungkin kalau teman-teman bisa buka kitab boleh, yang ayatnya berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Nah, memang ayat ini tuh selalu pas gitu, maksudnya relate nih dengan kejadian yang aku alami gitu kan. Waktu itu emang banyak hal yang aku khawatirin gitu kan, banyak juga keinginan yang aku mau lakukan gitu loh. Tapi yang aku mau lakukan itu rasanya, aduh aku kurang percaya diri nih, kurang bisa melakukan itu, kayaknya aku takut, aku bingung gitu kan. Nah awal cerita, saat aku ingin mau menentukan untuk S2 atau kerja, tiba-tiba saudara sepupuku tuh datang gitu kan ke rumahku gitu kan. Aku juga bingung, tuh kok tumben gitu saudara sepupuku datang, biasanya tuh nggak pernah sih gitu. Dia datang tuh, dia bilang sih katanya dia mau
supaya kuliah gitu di Jakarta gitu. Kebetulan dia orang luar kota, orang Semarang gitu kan. Nah, dari situ aku juga, aduh gimana nih gitu kan. Maksudnya mamaku juga ya nggak apa-apa sih dia datang gitu. Ya aku awalnya juga apa ini kesempatanku ya untuk aku bisa cerita ke saudara sepupuku ini gitu kan. Karena saudara sepupuku ini emang lumayan deket lah denganku gitu kan, suka cerita, suka curhat gitu. Nah, ya udah aku coba berani deh, coba cerita nih apa yang aku sedang alamin, masalahku apa gitu kan. Nah, saat aku cerita itu, dia ngasih saran sih kayak, apa yang kamu udah alami dulu S1 gitu kan, ya aku udah belajar banyak hal sih, kayak maksudnya teori, prakteknya emang jarang sih gitu. Nah, lalu dia ngasih saran untuk aku, ikut bisnis gitu. Nah, kebetulan mamaku juga ternyata udah ngomong sama saudara sepupuku ini. Mamaku udah bilang bahwa aku tuh cocok untuk bisa ikut bangun bisnis gitu kan. Karena dia pikir bisnis itu bisa buat aku tuh maju gitu kan. Apalagi mamaku ternyata setujunya itu kalau aku tuh ambil S2 melanjutkan studiku gitu. Sedangkan aku nggak setuju gitu kan. Aku tuh maunya kerja aja gitu, karena kan aku belum punya pengalaman gitu kan. Nah, ya udah setelah itu mamaku kayak bilang ke aku, "Ini kan ada saudara sepupumu kan namanya kan Tigor gitu, ada Bang Tigor. Nah, gimana kalau misalnya dia bantuin kamu untuk buka bisnis gitu kan. Nih mama nih ada nih kayak kenalan buah jeruk gitu kan, masih di pasar, cocok gitu. Kali aja kamu bisa nih untuk pegangan kamu untuk akhir nanti kan, nanti pas S2. Lah tapi kan aku kayak belum nggak tahu gitu, maksudnya kan belum pernah tahu bisnis gitu kan, S1-nya juga kayak komunikasi gitu kan, masih bingung kayak, ah nggak mungkin kayaknya lanjut S1 aja ya, kayak komunikasi lagi gitu jurusannya di S2 gitu kan. Akhirnya pas udah ketemu sama saudara sepupuku itu, ya udah dia bilang, dia kenapa nggak coba aja bisnis gitu kan. Terus aku bingung kan, ah gimana sih, sedangkan belum ada pengalaman kan gitu. Tapi dia kayak yakinin gitu, kan kamu kan belum belum ada praktek-praktek gitu, kayak banyakan teori gitu kan. Kamu juga aku lihat orangnya ya kurang bisa mengatur keuangan gitu, maksudnya aku belum ada pendapatan sendiri gitu kan, jadinya, dia nyaranin untuk aku supaya bisa mandiri deh gitu, bisa lebih belajar untuk, mengembangkan finansial gitu kan, keuanganku sendiri gitu. Ya bener juga sih kata saudara sepupuku itu kan, kayak aku mikir, bener juga nih, mungkin ya ini kesempatan aku gitu kan, Tuhan kasih gitu. Itu pergumulan sih, maksudnya aku bingung kan, masih tanda tanya nih gitu ya. Nggak tahu ya, hati nuraniku bilang, ya, kayaknya emang ini nih harus tanya Tuhan, maksudnya emang waktu masa-masa itu tuh aku juga masih kering gitu kan, nggak yang berapi-api gitu. Kayaknya aku, jarang juga udah kayak redup nih, kayak males, baca firman, puji-pujian gitu kan. Ya udah, eee, hati nuraniku bilang, "Udah ayo," kayak, coba doa sama Tuhan gitu. Ya udah aku doa, emang selama itu juga aku ngerasa, apa ya, maksudnya setiap hal yang aku lakukan sehari-hari atau apa yang aku mau belajar gitu, rasanya tuh, nggak ya, apa ya, kayak kurang bersyukur aja gitu, kayak maunya tuh instan gitu, nggak mau yang proses, nggak mau yang belajar dulu satu-satu, dilihat apa yang harus dikerjain gitu kan. Jadi kayaknya tuh, maunya cepet aja, maunya dapet yang baik aja gitu. Nah, dari situ ya aku coba deh, lebih dekat, dengan Tuhan gitu kan, aku, coba saat teduh gitu kan. Pelan-pelan sih Tuhan bukakan satu-satu gitu, entah kenapa ya ada aja yang support gitu, contoh yang saudara sepupuku dia kayak, langsung, "Ya udah deh coba aku bantuin daftarin di aplikasi," gitu kan. Terus, dia juga,
ngasih saran nih, misalnya kamu jualannya berapa botol dulu gitu-gitu. Pokoknya hal-hal detail bisnis deh dia kasih tahu gitu kan. Nah lalu ya, setelah itu aku juga, ini sih apa, kayak dari situ aku juga sadar gitu, wah berarti emang harus bisa nih, harus bisa kuliah S2 dulu gitu kan. Maksudnya jangan sampai ya hanya memegang, pengetahuan dari abang sepupuku itu aja gitu kan. Ya aku harus, coba sendiri juga dari ilmuku, ya aku memutuskan sih untuk S2 gitu kan, ambil bisnis. Nah, lalu pas udah berjalan, waktu berjalan, ya puji Tuhan ya aku merasa ada damai sih, maksudnya, pelan-pelan, Tuhan kasih tahu gitu untuk aku bisa belajar maksimal gitu. Akhirnya aku masuk sih S2 di salah satu universitas dan, dan puji Tuhan juga aku nggak tes gitu karena nilaiku baik di S1, jadinya aku bisa melanjutkan S2 aku gitu kan. Nah, setelah itu, ya berjalan seperti biasa aja sih kuliah gitu kan. Nah, dari situ aku sadar nih bahwa ya, kekuatan doa sih, kekuatan doa dan nggak hanya apa ya teman-teman, nggak hanya kayak kita, oke aku doa terus kayak, eee berbicara aja ke Tuhan, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Ya yang aku rasain tuh Tuhan maunya, aku tetap bekerja gitu loh, tetap melakukan sesuatu gitu loh, walaupun, hasilnya aku nggak tahu gimana gitu, hasilnya mungkin buruk atau ya tetap baik, tapi ya Tuhan ngelihat aku tuh maunya aku, berubah gitu loh. Aku mau, nggak kayak dulu yang mungkin apa-apa harus ditolong orang gitu, apa-apa harus minta bantuan orang gitu loh. Aku kayaknya disadarin bahwa ya dicoba dulu gitu, kamu bisa, kamu mampu gitu kan, karena Tuhan kan sayang sama aku gitu, maksudnya Tuhan sayang sama kita gitu kan, nggak ada yang mustahil gitu sih. Nah makanya dari situ aku langsung, wah Tuhan baik banget gitu, Tuhan ngasih petunjuk, Tuhan ngasih kesempatan, ngasih apa ya, hal kecil ini walaupun ya mungkin small business atau ya nilaiku baik gitu di kuliah, ya tapi itu memang, pertolongan Tuhan sih, Tuhan membukakan jalan satu-satu gitu. Nah kemudian saat aku udah, ketemu nih udah sama saudara sepupu itu, eee masuk nih kan di S2. Nah, S2 ini kan aku, sekarang ini memang lagi, tesis ya, skripsi gitu. Nah, tesis skripsi ini tuh, sudah mulai berjalan sih gitu. Nah, kebetulan aku ambil consulting, consulting ini hal yang belum pernah aku alamin gitu, maksudnya aku belum pernah nih, dapat tesis yang consulting gitu kan. S1 aku juga, research gitu. Nah, S1 research aku ini ya, beda dong, beda banget sama, consulting gitu kan. Ya hal baru deh, yang di aku gitu kan, yang belum pernah aku, alami sebelumnya gitu. Aku belum pernah aku tahu gitu kan. Kebetulan, si saudara sepupuku ini kayak ya emang berdiskusi sama aku kan, gitu. Dia bilang, "Ambil consulting aja karena kan kamu belum pernah," gitu. Terus entah kenapa kayak hatiku tuh diketuk aja sama Tuhan, kayak misalnya, "Udah nggak apa-apa, kan kesempatan kamu untuk" kan ini kan kalau consulting kan kayak meneliti masalah perusahaan kan, jadi kesempatan kamu kayak coba aja gitu kan. Mungkin, ini bisa sebagai jalan kamu untuk kamu bisa apa ya, tahu nih, kerja seperti apa, maksudnya cara untuk, bikin janjian sama si, orang perusahaannya gitu kan, karena kan aku ceritanya sebagai klien gitu kan, gitu. Jadi aku gimana nih aku belajar untuk aku bisa, eee mengatur schedule untuk bisa ketemu kliennya atau sekedar, ngasih materi gitu kan, apapun yang mereka alami, masalah mereka gitu, aku bisa kasih solusi gitu kan. Nah dari situ aku pikir, "Oh ya bener juga ya," kayak, eee, kenapa nggak dicoba gitu kan. Ya udah aku, pas setelah itu
kayaknya aku memutuskan untuk ini sih, untuk kayak ke tempat saudaraku itu. Maksudnya kan dia akhirnya balik kan, karena dia selesai dari S2 juga kan. Jadi dia balik ke rumahnya ke daerah Semarang itu di luar kota. Terus aku kayak, duh kayaknya emang ya setidaknya aku bisa diskusi nih gitu kan. Ya cocok aja sama diskusi sama si saudara sepupuku ini kan, nggak tahu kenapa pokoknya cocok, nyambung gitu. Jadinya ya udah deh aku coba diskusi gitu kan, datang ke rumahnya gitu. Nah dari rumahnya itu aku nginep gitu. Nah waktu itu sebenarnya pernah nginep kayak semingguan. Nah tapi yang untuk kemarin itu nginepnya kayak 3 minggu lebih sih. Nah dari pas nginep itu apa ya, kayak mereka sebenarnya om sama tanteku itu udah nyuruh aku untuk, "Ayo datang lagi," gitu kan. Jangan jangan kayak harus mama papaku yang suruh gitu kan. Karena kebetulan papaku ini kan, eee, kerjanya itu dulu di kayak di sektor pariwisata gitu kan. Nah, tapi semenjak pandemi yang 2020 kemarin, papaku tuh kayak ya istilahnya berhenti kerja di sektor itu dan ganti perusahaan lah gitu, karena perusahaannya tutup kan. Aku juga ngerasa down sih, maksudnya ya sedih gitu, dengan keadaan itu gitu kan. Tapi dari situ ya aku balik lagi yang tadi kayak, ya mungkin emang harus aku berubah nih, maksudnya jangan orang tua terus yang aku iniin untuk, finansialku untuk sehari-hariku gitu kan. Aku bisa nih, aku harus banggain mama papaku dengan bisnisku ini aku bisa, memenuhi kebutuhanku sehari-hari sendiri gitu kan. Ya udah, dari situ, mereka baik sih, baik, dalam arti, nggak hanya kayak baik kayak ya ngomong nasihat gitu, tapi mereka, apa ya, kayak bener-bener ngasih pelajaran sih gitu, si om tante aku nih pas aku nginep di sana. Kayak aku tuh ya dibiarin gitu aja, maksudnya dalam arti positif sih, maksudnya supaya aku tuh nggak apa-apa, ditolongin gitu, aku harus mandiri gitu kan. Karena emang sebetulnya aku di keluargaku ini ya, maksudnya ya hari-hari biasanya tuh aku emang orangnya kurang ini sih, kurang, mau kayak lebih berubah deh, kayak mungkin hal-hal kecil, nyuci sendiri atau kayak, masak sendiri gitu kan. Nah, aku biasanya tuh di sana tuh aku belajar untuk kayak harus mandi, harus nyuci sendiri, harus masak sendiri gitu kan. Apalagi emang kelihatannya kayaknya, saudara sepupuku ini dididik tuh ya penuh dengan tanggung jawab lah, maksudnya dia emang dari dulu, mmm, mandiri gitu, dia pergi ke Jakarta sendiri segala macam gitu kan. Ya udah, terus aku bener-bener apa ya, wah bener-bener nggak nyangka gitu Tuhan apa ya, ngubahnya nggak hanya yang di luarnya aja, tapi dalam hatiku sih gitu. Bener-bener aku ngelihat orang-orang yang ya maksudnya, ya pasti setiap orang beda gitu kan, tapi kan ada hal yang buat aku tuh, iya ya ternyata emang aku tuh harus, berubah gitu. Aku harus, bisa pegang sama prinsip diriku sendiri gitu loh. Jangan hanya maunya enak-enaknya aja gitu kan. Dari situ sih aku belajar gitu banyak hal yang aku alamin gitu kan. Apalagi saudara sepupuku ini kan, kayaknya tahu nih aku orangnya kurang bisa, eee, apa ya, mengerjakan sesuatu hal gitu kan, kayak, "Ayo dong kamu, pergi gitu kemana sendiri, sama teman apa, bergaul," gitu kan. Coba belajar gitu untuk, bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa ngambil keputusan sendiri gitu sih. Jadi bener-bener, pelajaran yang berharga deh yang aku dapetin waktu pas datang ke rumah saudaraku itu, gitu. Di situ aku juga pas di sana aku juga nggak ini sih, nggak stop untuk, mengucap syukur sama nggak stop untuk kayak tetap kayak baca firman pagi, terus nyanyi gitu sih. Ya terus diubahkan deh hari demi hari gitu kan, tuh. Nah terus, mungkin yang lanjut yang tesis tadi, untuk perusahaan itu kan, awalnya
emang ada teman papaku gitu kan, maksudnya untuk akses ke perusahaan itu kan nggak gampang gitu karena untungnya ada teman papaku yang akses ke perusahaan itu gitu kan. Nah, bisa nih gitu kan, kelihatannya ya awal-awalnya emang agak tersendat sih, maksudnya kayak mereka kurang kurang bisa untuk ngasih data segala macam gitu kan karena confidential atau gimana. Ya aku ya pikirku ya aku usaha sih, maksudnya aku coba negosiasi gimana, tapi kayak mereka tetap kayaknya awalnya bisa gitu, mereka bilang mungkin sisi aspek yang lain yang bisa diteliti gitu kan. Tapi tahu-tahu di tengah jalan kayak ya berubah aja gitu, maksudnya nggak sesuai rencana gitu kan. Saat itu ya cemas sih, kayak bingung nih waktunya udah mepet, udah kayak ya gimana ya, kayak udah putus asa deh waktu itu, kayak aduh kayaknya aku kerja sendiri nih nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi pas hari setelah besoknya ya nggak beberapa lama lah, 3 hari 2 hari gitu, tiba-tiba perusahaan yang lain kayak ternyata teman papaku tuh ada yang lain lagi kan. Nah aku tuh emang istilahnya pernah nih ketemu sama bapak ini, orang ini gitu kan, tapi dia nggak jarang gitu, maksudnya waktu itu terakhir ketemu gitu, tapi dia nggak nyangka bahwa aku tuh S2 gitu. Dikira dia tuh aku udah kerja gitu kan, dia kaget, "Lah kenapa S2 dulu gitu, kenapa nggak kerja?" Gitu kan. Ya aku bilang, "Ya, nggak apa-apa Om, soalnya, ya mungkin ini kesempatanku gitu untuk, belajar bisnis ya," aku bilang gitu aja. Nah terus dia juga, aku juga kaget sih, tiba-tiba dia bener-bener mau bantu gitu. Ya, maksudnya walaupun teman papaku, tapi kan harusnya sih, agak susah kan, karena datanya kan confidential segala macam. Tapi puji Tuhannya, Tuhan ngasih ya kebaikan lah, ngasih tahu bahwa aku harus emang ya sabar, tetap sabar, tapi tetap berusaha gitu loh. Ya Tuhan ngelihat perjuanganku sih, gitu. Tuhan ngasih tahu bahwa ya ini loh gitu, dia ngasih tahu Om ini tuh bisa bantu gitu kan. Nggak hanya itu aja sih, kayak saat aku ngomong sama Om itu juga Om itu tahu kan aku orangnya gimana gitu kan. Walaupun belum pernah ketemu nih, eee, belum pernah kayak deket banget gitu, tapi Om itu nganggep aku kayak mungkin anaknya atau karyawannya gitu. Maksudnya soalnya dia bener-bener, sampai nanya, "Kenapa sih kamu orangnya kurang percaya diri?" Aku langsung kayak nangis waktu itu kayak, aduh, kok kok sejalan gitu ya, kok Tuhan ngasih dari awal sampai akhir ini tuh nyambung ya gitu loh, dari perubahan aku yang belum bisa apa-apa jadi bisa gitu loh. Ya walaupun nggak 100% gitu, tapi Tuhan, taruh gitu loh, kuasanya gitu di orang-orang yang aku temuin gitu kan. Ya puji Tuhan, dia bisa bantu, dia mau, itu selama itu aku juga jadi lebih berani sih, lebih berani dan, lebih percaya diri gitu sih ya. Aku mau kasih tahu ke teman-teman ya memang hidup ini harus bersyukur, nikmati proses, dan tetap terus mengandalkan Tuhan sih di setiap musim teman-teman. Amin, semoga ya Tuhan bisa mengubah hati dan hidup teman-teman juga, nggak hanya aku, gitu. Oke, terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Hari ini ditanya sama Juan tuh, promo jeruknya dong, apa nih nama usahanya? Biar Iya, kita juga pada boleh. tahu. Jeruk peres murni Mama Desi. Jeruk peres murni sama Desi. Oke, siap. Nanti kita stalk ya teman-teman. Mhm. Oke. Siap. By the way, thank you Arimbi buat sharingnya, dan ini juga jadi jadi reminder buat kita semua bahwa di dalam proses yang terjadi itu juga sebenarnya yang paling berharga itu yang aku tangkap, Tuhan merubah karakter kamu juga ya secara pribadi dari kesaksian kamu tadi. Ya buat teman-teman juga artinya yang lagi ngalamin proses dalam masa penantian sekalipun, ketika lagi jalan bareng sama Tuhan itu jangan khawatir karena Tuhan sedang mengubah karakter dalam diri kita, buah-buah roh yang ada dalam diri kita ini supaya benar-benar berbuah, supaya kita bisa kemudian
tetap sustain segala macam berkat dan proses yang Tuhan berikan di kemudian hari. Intinya long term ya, akhirnya berkat yang dikasih sama Tuhan, karakter-karakternya itu. Thank you Arimbi buat sharingnya. Thank you Tuhan Arimbi. berkati. Iya, thank you Edo. Oke, teman-teman, kita udah dengar satu sharing dari Arimbi dan sekarang ada satu teman kita lagi yang akan sharing, yaitu Ibu Erin. Ibu Erin, dipersilahkan. Asik. Oke. Shalom Ibu Erin. Shalom Kak Edo, Vidya, apa kabar? Yes, baik Shalom, dong. baik. Gimana Luar kabar kamu, biasa. Erin? Baik juga, thank you. Wow, sudah Udah terlihat siap ya nih nih? wajahnya, siap sekali nih. Yoi. Oke, Oke, silakan kalau Erin. gitu Erin, silahkan Thank untuk you. sharing kebaikan Tuhan. God bless. Thank you Kak Edo. Oke, Shalom YCSC. Shalom, shalom. Shalom Korobi Cianita. Shalom teman-teman semuanya. Udah lama ya kita nggak ketemu. Dan aku pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya buat Korobi Cianita dan teman-teman YCSC untuk kesempatan aku bisa sharing di youth. Dan pada sore hari ini aku deg-degan, tapi aku juga excited karena memang mungkin memang Tuhan suruh untuk diceritakan ya teman-teman. Tentang kisah aku berdoa semoga bisa menjadi berkat, yang jelek-jelek jangan ditiru, yang bagus-bagus itu karena Tuhan saja teman-teman. Oke, aku mau cerita tentang journey aku teman-teman. Journey aku di dalam masa penantian, di dalam masa menunggu aku dapat pekerjaan. Aku dalam masa proses itu tuh cukup lama teman-teman. Menurut aku lama banget. Karena itu takes 2 tahunan aku untuk dapat pekerjaan gitu. Nah, di tahun yang pertama, di 6 bulan yang pertama aku abis lulus, itu kayak masih chill aja, masih kayak nggak apa-apa, masih 6 bulan, santai gitu. Meskipun teman-teman udah pada dapat pekerjaan nih teman-teman aku. Terus 6 bulan berlalu, 1 tahun, wah udah mulai nih ketar-ketir kan, udah mulai pergumulan banget, udah mulai cerita ke teman-teman juga kalau aku sedang bergumul dalam mencari pekerjaan gitu. Sampai pada akhirnya di 1 tahun Tuhan belum kasih juga. Terus abis itu di 1,5 tahun itu adalah poin yang menurut aku waktu-waktu terendah banget dalam kehidupan aku, karena menurut aku 1,5 tahun itu udah lama banget teman-teman. Kayak mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasakan gitu waktu-waktu penantian. Case-nya mungkin bukan dalam hal pekerjaan ya, tapi dalam hal apapun gitu. Dan nunggu itu kan gak enak ya teman-teman, kayak nunggu teman kita datang aja telat 30 menit aja tuh udah kesel gitu, apalagi untuk nunggu 1,5 tahun dan itu tentang pekerjaan gitu. Nah, di 1,5 tahun itu aku ingat banget di bulan Desember, di bulan Januari aku bener-bener yang kayak udah down banget teman-teman. Aku down banget, bahkan aku sampai menutup diri. Aku sampai nggak mau bersosialisasi sama teman-teman aku. Aku sampai nggak mau open social media. Mungkin aku open tetap karena aku tetap harus update informasi, tapi kayak aku nggak mau showing myself di social media. Either aku juga nggak mau aku ngelihat kehidupan teman-teman, karena udah mulai ada rasa enak ya dia gitu. Terus aku jadi ngerasa kayak insecure gitu. Apa Tuhan marah ya sama aku gitu? Apa aku ngerasa aku tuh nggak layak, aku tuh nggak pintar, aku tuh bodoh, aku tuh kayak ya gitu deh, kayak sampai nggak bisa dapat pekerjaan Tuhan gitu. Bahkan interview juga sedikit banget teman-teman gitu. Nah, tapi jadi di momen kesendirian aku itu sebenarnya aku memutuskan untuk sendiri sih teman-teman. Banyak juga yang teman-teman YCSC juga yang nge-reach aku, tapi aku nggak terbuka gitu sama mereka gitu kan. Tapi ya udah, momen itu aku tahu aku salah, harusnya aku nggak kayak gitu. Tapi puji Tuhan banget, aku selalu Tuhan sih, aku percaya Tuhan yang mampukan aku untuk selalu datang ke dia.
Jadi aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya teman untuk cerita, tapi aku punya Tuhan Yesus. Jadi apa-apa tuh Tuhan Yesus, apa-apa tuh Tuhan Yesus gitu. Jadi mm, eh, banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang terjadi di dalam hidup aku, personal, aku ngerasain Tuhan gitu. Itu tuh kayak deket banget teman-teman, deket banget. Aku nggak bisa pakai kata-kata untuk describe-nya, tapi menurut aku di momen itu bener-bener sangat dekat, kayak hubungan aku sama Tuhan gitu. Dan salah satu yang aku terus lakukan adalah puji nyembah Tuhan. Menurut aku kehidupan aku tuh cuma gitu-gitu aja, puji nyembah Tuhan. Aku tuh suka takut kalau teman-temanku tanya, "Dari lagi sibuk apa?" Wah, itu kayak udah langsung nancep ke hati paling dalam, kayak gue mau jawab apa ya, gue nggak sibuk apa-apa, tapi gimana gitu kan. Ya udah, tapi itulah yang ngebuat aku kayak sedih gitu kan. Cuma ya aku kayak pikir sendiri kayak ya udah Tuhan, aku nggak tahu nih harus ngelakuin apa, aku nggak tahu harus apply di mana lagi, aku nggak tahu harus apa gitu. Ya udah akhirnya sering banget untuk saat teduh, sering banget untuk muji nyembah Tuhan. Dan di saat itu, saat aku muji nyembah Tuhan, mungkin itulah baiknya Tuhan ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya aku nggak dikasih bisa ngerasain hadirat Tuhan, aku udah nggak tahu lagi kayak gimana. Tapi Tuhan selalu kayak, waktu aku datang sama Tuhan, Tuhan tuh kayak datang juga gitu, kayak welcome, welcome anakku gitu. Jadi setiap aku sedih, setiap aku pikirannya udah kemana-mana, aku puji nyembah Tuhan, aku berdoa, aku saat teduh, di situ Tuhan kayak em, kayak apa ya, kayak membikin tenang, dan Tuhan juga berbicara gitu teman-teman. Jadi bukannya kayak oh udah damai sejahtera, enggak, tapi dia kasih tuntunannya gitu dalam setiap aku berdoa, terus firman-firman Tuhan, terus khotbah-khotbah yang aku dengerin setiap minggunya gitu. Aku bingung sih, kayak aku ngalamin struggle yang sangat panjang, tapi setiap minggunya, setiap ibadah minggu, kayak pastor yang aku ikutin ibadahnya itu ngomong tentang aku. Jadi kayak di saat misalnya ya teman-teman, saat teduh aku di satu minggu ini berbicara tentang kisahnya misalnya let's say Daniel, terus tiba-tiba di minggu depan apa namanya, pastornya tuh ngebahas tentang Daniel juga. Jadi mengajarkan aku dan kayak ngasih konfirmasi kalau lo tuh begini Erin gitu. Jadi kayak hidupnya tuh dituntun gitu loh sama Tuhan. Nah, itu yang bikin aku seneng banget gitu. Jadi meskipun di dalam kesesakan, meskipun di dalam kesulitan, tapi Tuhan tuh tetap ada gitu tuntunannya gitu kan. Itu ngubah karakter aku banget sih teman-teman, yang mana eh, banyak sabar, banyak berdiam di kaki Tuhan, banyak juga momen-momen sweet sama Tuhan. Jadi karena aku juga sering malam-malam waktu insecure banget ya, jam-jam malam misalnya nggak bisa tidur, tiba-tiba aku nangis aja. Tiba-tiba aku nangis, itu udah ada tuh hampir setiap bulan, kayak 1 bulan atau 2 bulan aku kayak gitu terus, kayak setiap malam aku nangis. Tapi begitu aku nangis, aku tuh ngomong sama Tuhan gitu, either dalam hati atau aku benar-benar kayak ngomong aja, keluarin suara gitu sama Tuhan. Terus kadang juga merem, dan kalau merem tuh ya teman-teman, rasanya kayak ngomong tuh udah kayak bukan lagi Tuhan tuh sejauh doa, enggak, Tuhan tuh ada di depan. Jadi kayak ngerasa aku ngomong sendiri, tapi tuh aku ngerasa ada orang. Gimana sih kalau kita ngerasa ada orang di depan kita gitu, dan aku ngerasa Tuhan tuh kayak gitu ke aku. Makanya aku tuh benar-benar, wah, ibaratnya iya gue ngalamin pergumulan, iya doa gue nggak dijawab-jawab gitu kesannya, tapi Tuhan tuh kayak ngasih affection, ngasih kasihnya gitu loh untuk aku, kayak nggak apa-apa, emang ini jalannya, lalui aja prosesnya gitu. Jadi aku juga di dalam masa penantian aku tuh ya banyak ya hal yang aku lalui, kayak belajar untuk sabar, belajar untuk mencukupkan diri karena kita tidak punya penghasilan, terus kayaknya nggak berani untuk minta mama papa untuk kayak minta jajan atau kemana, jadi aku nggak bisa keluar-keluar juga, aku nggak bisa memuaskan diri aku dengan membeli barang-barang yang aku mau. Jadi itu bener-bener kayak keep aku untuk kayak aduh, udah gue sedih, udah gue nggak bisa apa-apa, gue juga nggak bisa beli apa-apa. Sebenarnya bisa sih, cuma
ya tinggal minta gitu kan ke orang tua, tapi dalam hatiku kayak nggak enak, nggak bisa gitu kan. Jadi itu sih kayak wah nggak bisa, udah kelam banget deh menurut aku waktu itu. Tapi memang kasihnya Tuhan yang menjadi pegangan hidupku, kasihnya Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup aku gitu. Aku bersyukur banget sama Tuhan. Nah, aku ada satu ayat, Kak Edo boleh minta tolong. Ayatnya itu ada di Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Jadi waktu aku momen-momennya lagi sedih-sedih banget, Tuhan kasih ayat ini teman-teman buat aku. Aku bacain ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, Tuhan, tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Di sini aku kayak ngerasa approve. Tuhan bilang, either aku nggak memberi kamu sedikit, tapi aku nggak menyembunyikan diriku gitu kan. Terus mata Tuhan terus melihat aku, dan telingamu, Erin, dalam hal aku akan mendengar perkataan ini. Inilah jalan, berjalan mengikutinya gitu. Jadi kan kayak aku cerita sama teman-teman, aku terus kayak dituntun kan, kayak ibaratnya firman Tuhan tuh selalu relate dari pastor yang aku ikutin ibadahnya pun Senayan City, terus juga Elevation aku juga ikuti. Teman-teman itu bener-bener kayak nge-lead aku untuk apa namanya, ya kayak di firman Tuhan ini gitu, kayak entah inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi kayak jatuhnya, ini loh Erin, kamu ngelakuin ini, kamu ngelakuin itu gitu. Kamu sabar, kamu kuat gitu. Ada kemenangan nanti di depan gitu-gitu. Terus di ayat 23, jadi bukan kayak cuma Tuhan bilang walaupun Tuhan memberi roti dan air serba dikit, tapi ujungnya adalah Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanahmu itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Amin. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Di sini aku ambil bahwa memang di dalam setiap misalnya kita udah ngalamin proses padang gurun, di situ pasti ada kemenangan, dan Tuhan janjikan itu untuk aku, dan aku percaya untuk setiap kita teman-teman, Tuhan itu adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, selamanya. Kalau Tuhan tolong aku, Tuhan juga tolong teman-teman. Jadi kayak sekarang puji Tuhan setelah setelah aku bergumul 1,5 tahun, di bulan Februari yang lalu aku dapat pekerjaan tapi belum full. Jadi masih diproses lagi, aku masih magang, masih secara anak magang aja gitu. Tapi puji Tuhan dikasih di perusahaan yang menurut aku cukup besar, perusahaan yang aku belajar banyak juga di situ, diproses juga sama Tuhan di situ, sampai akhirnya 8 tahun aku magang. Sekarang aku udah juga bekerja di tempat yang baru lagi, meskipun juga aku sempat deg-degan juga karena ini sangat berbeda alur, sangat berbeda field sama biasanya aku. Aku tuh sekarang di palm oil gitu teman-teman, di perusahaan kelapa sawit, tapi benar-benar nggak tahu itu kayak gimana. Awal-awalnya juga langsung pressure banget aku masuk ke situ. Cuma aku tuh doa dari awal-awal, aku pengen jadi walaupun pekerjaan aku sulit, tapi orang-orangnya baik Tuhan gitu. Ternyata Tuhan jawab sesuai doaku gitu, meskipun pekerjaannya sulit, tapi orang-orang yang di dalamnya tuh aku nggak tahu kenapa kayak baik aja gitu. Bahkan menurutku yang sekarang ini tuh kayak lebih welcome banget, lebih kayak menghargai kita ada di situ, meskipun kita anak baru, kita masih kayak kecil. Aku juga belum tetap juga sebenarnya teman-teman. Jadi proses ini tuh panjang banget. Menurutku proses pekerjaan aku tuh masih kayak to be continue banget, karena belum pegawai tetap juga, tapi bukan hanya sekedar magang sekarang gitu. Tapi puji Tuhan, aku tetap bersyukur sama Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan tuh pasti menyediakan yang terbaik. Tuhan tahu aku bisanya seberapa. Mungkin saat ini aku bisanya
seperti ini dan aku percayakan sama Tuhan, apa namanya, semua yang ada padaku, semua yang tanganku perbuat, ya udah Tuhan gitu kan, aku mau lakuinnya buat Tuhan gitu. Jadi dimanapun kita berada teman-teman, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan lupa juga doain orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Misalnya kayak kalau kalian sekolah, doain dosen-dosen kalian, doain juga kalau udah bekerja, doain bos-bos. Karena menurutku itu penting banget. Karena apa ya, aku selalu doa gini, Tuhan taruh ya otoritas di atas bos-bos aku. Jadi mereka tuh bekerja sama aku, itu Tuhan yang atur gitu, Tuhan yang gerakin mereka. Begitu pula dengan aku juga bekerja untuk mereka itu dengan sepenuh hati, pakai hati, seperti aku untuk Tuhan, bukan aku untuk manusia gitu teman-teman. Jadi pasti kita bisalah lebih lebih legowo untuk ngejalanin semuanya meskipun pasti ada rintangan dan tantangannya gitu sih teman-teman. Jadi apa namanya, doa aku teman-teman yang juga dalam masa penantian, mungkin dalam hal apapun aku nggak tahu, tapi andalkan Tuhan. Ya mungkin kayaknya klise ya andalkan Tuhan, tapi apa ya, bener-bener nggak ada cara lain, datanglah sama Tuhan, dia akan hampiri kamu kok. Meskipun sekalipun mungkin hari ini kita nggak dengar suaranya, terus kejar dia, terus cari dia nggak akan lama-lama bersembunyi kok teman-teman. Dia juga lebih apa ya, lebih rindu untuk dia untuk ketemu sama kita gitu. Dan aku percaya banget Tuhan Yesus tuh adalah Tuhan yang baik, dia seorang Bapa. Aku tuh lebih kayak nganggep Tuhan tuh Bapa gitu. Jadi kayak aku anaknya yang aku bisa ngobrol apapun, aku bisa manja gimana pun, aku bisa jujur sama dia, sama Tuhan Yesus gitu sih teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman semua, dan doa yang terbaik buat teman-teman, biar kekuatan Tuhan yang menguatkan kita dan memberi kita kemenangan hari ini, dan di 2021 masih ada 2 bulan lagi, sebulan lagi ya, 2 bulan lagi, November dan Desember, aku percaya ada kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan berikan buat semuanya, YCSC, buat Korobi, Cianita, buat kita semua. Oke, God bless you teman-teman. Thank you. Wow, luar biasa sharingnya Erin. Thank you Tepuk Erin, thank tangannya you banget. virtual dulu dong buat Erin, teman-teman. Thank you so much buat sharingnya Erin. Ini kalau misalnya aku bisa kasih judul ya, dari testimoninya Erin, itu adalah masa penantian yang sangat-sangat indah gitu. Karena mungkin ya, indahnya tuh beda gitu. Mungkin bukan langsung dikabulkan, karena Erin juga mengalami masa penantian, tapi dia berusaha, maksudnya untuk terus mencari untuk bisa mengenal hatinya Tuhan, mengetahui hatinya Tuhan gitu. Walaupun ya, untuk menuju ke sana itu pasti nggak mudah ya, tuh kayaknya tuh kayak kita bawa beban, kayaknya aduh berat banget tuh. Tapi itu jadi testimoni yang sangat-sangat indah loh Erin gitu ya. Aku yakin banget di sini teman-teman, aku yakin yang hadir di sini mungkin juga ada yang ngalamin seperti yang kamu alami saat ini gitu. Tapi pas denger sharing dari kamu, mereka semua langsung terbangkitkan gitu, termasuk aku, Kak Edo, dan semua teman-teman yang lagi buka kamera ini ya. Karena aku dari tadi lihat mukanya tuh semangat banget tuh, kayak wah ngangguk-ngangguk gitu ya. So thank you so much Eri, thank you juga Arimbi, thank you. Oke, berikutnya aku mau persilahkan Ko Robi buat merangkum sharing dari teman kita hari ini. Silakan Ko Robi. Oke, shalom sekali lagi teman-teman. Ya, sungguh saya bersyukur bisa dengerin kesaksian dari teman-temannya, dari Arimbi, dari Erin juga ya, kita diberkati. Saya kemarin baca, saya percaya teman-teman juga mungkin ada baca yang di YouVersion Bible ya. Di situ ada verse of the day-nya, yaitu dari Matius 7 ayat 7 ya. Yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Nah, teman-teman, saya percaya firman ini yang sedang dialami oleh teman-teman juga di YCSC ya. Lalu saya bersyukur, bahkan teman-teman yang lain juga saya dengar ada yang dapat kerjaan, seperti Angel juga kemarin nih saya dengar dapat pekerjaan, Edo juga dapat kantor yang baru ya.
Sungguh saya bersyukur, coba kalau kita pikirkan di masa pandemi ini begitu banyak orang yang justru kehilangan pekerjaan. Ya, di masa pandemi ini justru banyak orang yang susah mencari kerja. Tetapi Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu dahsyat. Bapak kita itu Allah yang sangat baik buat setiap anak-anaknya, ya. Tetapi saya mau ingatin lagi ke teman-teman, ketika kita mungkin ya, pada saat kita bergumul, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan tuh pasti dengar. Tuhan tuh nggak jauh dari hidup kita, ya. Tetapi seumpama seperti di firman Tuhan itu ada kisah dari 10 orang kusta, teman-teman. Ya, ketika mereka datang kepada Tuhan, minta kesembuhan kepada Tuhan, dan mereka disembuhkan, yang balik kepada Tuhan tuh hanya satu. Sedangkan yang 9-nya kemana? Mereka tidak kembali lagi. Dan ini juga yang banyak sebenarnya dilakukan atau dialami ketika mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang atau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mereka itu banyak yang seperti 9 orang kusta tadi. Ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Tapi teman-teman, saya mau ingatkan, sebenarnya ketika kita minta pertolongan Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan jawaban pertama, ya, saya katakan jawaban pertama, itu banyak orang yang sudah merasa puas. Tapi sebenarnya tuh kita seperti sebuah kendi, teman-teman. Ketika kita mengharapkan air terjun, ya, supply dari Tuhan, berkat dari Tuhan, supply yang tidak pernah berhenti, supply yang terus-menerus mengalir. Jalan satu-satunya supaya kita mengalami kepenuhan akan janji Tuhan, yaitu kita harus berada di dalam hadirat Tuhan. Di mana kita bisa melekat kepada Tuhan, mendekat terus kepada Tuhan. Kita itu seumpama seperti kendi yang semakin hari semakin dipenuhi sampai kepenuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan, ya, dipenuhi oleh lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus, supaya kita ingat bahwa kita itu hidup kita tuh bergantung hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita mulai menjauh, kita mulai tidak lagi melekat kepada Tuhan, kita bisa dengan mudah mencari pertolongan kepada orang lain. Pertolongan di luar Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Tapi saya percaya teman-teman di sini, anak-anak YCAC semua, ya, saya percaya mujizat demi mujizat itu sedang terjadi hari-hari ini. Walaupun di masa krisis, di masa pandemi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, saya berdoa buat Erin, buat Arimbi, buat teman-teman yang lain juga ya, diberkati terus di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan teman-teman semua. Apa saja yang kalian perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Amin. Amin. Thank you, Kak Robi. Thank you, Cianita juga. Dan apa namanya, kayak hari ini kita belajar ya, teman-teman, sama-sama diingetin lagi kalau buat semua proses yang lagi terjadi, ya Tuhan itu ada. Dan juga ketika udah Tuhan jawab kerinduan dari apa yang kita doakan, tetap terus utamakan Tuhan, andalkan Tuhan supaya jalan kita tetap terus lurus kayak tadi apa yang disampaikan sama Kak Robi. Oke, teman-teman, thank you teman-teman. Dan sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik juga buat Tuhan, karena kita udah terima nih banyak kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita juga. Saatnya kita memberi yang terbaik. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh sama-sama mendengarkan Tuhan apa yang menjadi kesaksian-Mu Tuhan, bagaimana Engkau bekerja Tuhan di dalam kehidupan teman-teman seperjuangan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami nggak pernah sendiri Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami nggak pernah sendiri Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, walaupun seringkali kami ngelakuin hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap terus setia, Tuhan tetap terus tuntun kami supaya kami gak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama, tapi terus naik hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau
kami sudah menerima yang terbaik juga Tuhan, melalui firman-Mu kami juga mau memberikan yang terbaik, biar kiranya Tuhan yang menuntun setiap kami, biar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kita yang sudah siap memberi, sama-sama katakan amin. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita banyak banget ya, Fit. Ya Ya, hal-hal yang belajar. apa ya, kita selama ini mungkin nggak selalu dengar tentang apa ya, kejadian-kejadian nyatanya, tapi hari ini kita di-remind lagi lewat kejadian nyata di Yes. kehidupan teman-teman kita sendiri, Arimbi sama Erin. Gokil ya, gimana Tuhan tetap Keren, keren. bekerja sekalipun sekalipun kita masih di dalam proses, di dalam perjalanan itu. Yes. Bener banget. Luar biasa. Dan buat teman-teman semuanya, terus semangat. Kalau Tuhan juga udah bekerja di kehidupannya Arimbi dan Erin, aku percaya juga Tuhan bekerja juga dalam kehidupan teman-teman semuanya. Yes. Semangat, jangan Semangat. nyerah. Oke, kalau gitu teman-teman, buat yang sudah memberi, sekarang saatnya kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu pengumuman. Pengumuman. Yoi. Yes. Nah, yang pertama teman-teman, buat yang belum follow, tapi aku yakin di sini semua udah follow, just a reminder, teman-teman bisa lihat lagi nanti semua recapnya, semua pengumumannya di Instagramnya YCSC, di YCSC_GBIsensi. Dan jangan lupa di-share juga, biar teman-teman yang belum tahu bisa ikutan follow dan bisa ikutan ibadah bareng kita semua di sini. Yes. Oke, berikutnya. Oke, selain Instagram tentunya juga teman-teman aku yakin banget udah tahu kalau kita juga punya akun YouTube namanya YCSC, ini seperti yang di layar ya. Di sini isinya tuh recap khotbah, jadi kalau teman-teman misalnya nggak yut gitu, terus kangen pengen denger hari ini khotbahnya gimana, boleh banget langsung aja subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya, kalau misalnya ini sangat memberkati aku banget gitu kan. Kayak rasanya pengen berbagi gitu, silahkan banget ya teman-teman. Alright, next. Betul. Berikutnya, jangan lupa teman-teman, besok kita sama-sama ibadah melalui online. Dan teman-teman kita terus berdoa ya, supaya online ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama lagi ibadah di lantai 8 dan 9. Yes. Hopefully ya tahun depan, mudah-mudahan semuanya udah membaik dan kita bisa barengan lagi. Jangan lupa buat besok ibadahnya jam 10 udah dimulai premier, dan teman-teman semua bisa akses sampai sepanjang hari Minggu. Jangan lupa ibadah semuanya. God bless. Berikutnya ada online call. Silahkan Vidya. Selain ibadah kayak gini kan tuh formal banget ya, kayak kita ibadah ada PPW gitu, terus khotbah gitu. Nah mungkin teman-teman juga ada yang rindu buat kita sharing-sharing dalam lingkup yang lebih kecil gitu kan. Jadi aku pengen banget ngajak ke teman-teman semua untuk ikutan online call. Ada di Kemanggisan, ada di Karawaci, kalau teman-teman tinggal di Karawaci. Nah, kalau teman-teman yang mungkin rumahnya nggak di Kemanggisan, nggak di Karawaci juga, jauh, nah di Mato ya. Nah, mungkin boleh juga join di Cool Friday sama Saturday, yang kalau misalnya offline itu cool-nya ada di daerah Senayan City. Tapi karena ini masih online, jadi teman-teman sebenarnya bebas sih mau cool yang mana gitu. Tapi kalau misalnya masih bingung, kalian boleh banget DM kita, akan responnya mantap. Kayak gitu deh. Alright, Betul selanjutnya. sekali. Dan satu lagi teman-teman, kita juga ada prayer support buat teman-teman yang mungkin ada pengen cerita, mungkin teman-teman mau rindu buat didoakan, bisa chat di YCSC Intercessors, ada di ruangan ini, kalian cari yang namanya YCSC Intercessors nanti, atau bisa juga scan QR code yang ada di sini, kalian bisa mengajukan prayer request, nanti akan sama-sama didoakan oleh tim pendoa dari YCSC. Oke. Welcome newcomers. Mungkin di sini, tapi kalau aku lihat nih banyaknya jemaat setia ya. Betul. Kalau gitu suruh Yes. share aja kali ya Fit ya. Biarkan Boleh. mereka yang nge-share. Biarkan teman-teman kita juga menjaga jiwa-jiwa ya.
Benar benar. Jadi jangan lupa Silahkan. minggu depan kita, jangan lupa teman-teman minggu depan ajak sahabatnya, temennya, gebetannya, pacarnya, atau saudaranya, boleh banget ya. Betul sekali. Silakan di-screenshot, QR-nya Yes, supaya bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. penjuru dunia. Ya, thank Literally you. Matius ya. Benar benar, sampai ke ujung bumi ya guys, silahkan disebarkan. Mantus, mantap betul, alright. Next. Dan have a nice weekend buat teman-teman Oke. semuanya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu depan dan sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tapi sebelum itu jangan pada cabut dulu karena kita sama-sama mau berdoa, ucap syukur sama Tuhan dan kita akan terima juga yang terbaik dari Tuhan. Buat yang berdoa, Pastor Derry dipersilahkan. Shalom teman-teman. Mari kita satukan hati kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, pagi, siang, sampai sore hari ini Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah kami Tuhan. Terima kasih juga buat kelancaran Tuhan, buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga Engkau telah memberikan cuaca yang bagus di setiap daerah kami Tuhan, sehingga koneksi kami juga baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang telah sharing di sore hari ini Tuhan. Ada Rimbi sama Erin Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati juga kesehatan mereka. Engkau berkati juga keluarga mereka Tuhan, apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan, Engkau yang membuat berhasil bahkan beruntung Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, kami percaya Tuhan, pagar perlindungan-Mu Tuhan, ada atas teman-teman kami ini Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga mereka Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, keluarga mereka juga aman dan perlindungan-Mu, juga kesehatan, kekuatan juga milik menjadi keluarga mereka beserta teman-teman kami Erin dan Arimbi Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau juga berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pastor Niko dan juga Pastor Billy Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan setiap apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, khususnya kerinduan untuk Tuhan membangun gereja-Mu ini Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Kau yang memberikan penyertaan-Mu, Kau yang memberikan kasih-Mu, yang visi misi-Mu yang baru Tuhan, atas gembala-gembala kami, pastor kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga mereka juga Engkau berkati, mereka dalam keadaan sehat Tuhan, dan juga dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat gembala youth kami Tuhan, Pastor Korobi Tuhan dan Cianita Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Korobi dan Cianita beserta keluarganya Tuhan, juga Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan, Engkau yang menyediakan atas pastor kami ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau serahkan Korobi beserta keluarganya kemanapun mereka pergi Tuhan. Biarlah pagar perlindungan-Mu Tuhan ada atas gembala kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, visi misi-Mu yang baru juga Engkau berikan kepada pastor kami Tuhan, Korobi dan Cianita, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang yang sudah Engkau berikan kesempatan atas kami Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan di sore hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka juga Tuhan, keluarga mereka, pergumulan mereka, cita-cita mereka Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik
kepada Engkau Tuhan hari demi hari. Biarlah pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan khusus buat jemaat YCSC Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka semua dalam keadaan sehat Tuhan. Mereka semua dalam keadaan aman dan perlindungan-Mu Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya Engkau lah Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika mereka dalam keadaan berbeban berat Tuhan, kami percaya Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Kami percaya Engkau yang memberikan mereka jalan keluar-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tunjukkan jalan kepada mereka supaya mereka dapat melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga mereka, kesehatan, kekuatan juga Tuhan menjadi milik keluarga mereka Tuhan, dan juga pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau perkatakan, kami mau declare Tuhan atas kebangkitan generasi Yeremia ini Tuhan, kebangkitan generasi anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa ini Tuhan banyak anak-anak muda yang hilang Tuhan, ataupun yang menjauh dari segala pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan. Tapi kami mau perkatakan Tuhan, kami mau satukan hati kami mau katakan bela mereka kembali, mereka mencari Engkau, kembali lagi mencari Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah yang jalan bagi mereka, Engkaulah Allah keselamatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami mau juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta Tuhan. Kami percaya, kami juga mau berkata terima kasih atas semua keadaan yang sudah kembali normal Tuhan. Yang namun kami percaya Tuhan, perlahan Tuhan, tahap demi tahap Engkau yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh takut akan Engkau, roh takut akan Tuhan, dan juga bela setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan, dan juga itu Tuhan hanya untuk masyarakat Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kami mau juga doa Tuhan buat setiap orang-orang yang mungkin masih terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, pemulihan terjadi atas mereka Tuhan, dan juga Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau yang membangun imunitas mereka Tuhan, supaya mereka dapat sembuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di sore hari ini Tuhan, sebelum kami mau berpisah satu sama lain Tuhan, kami mau rindu menerima berkat lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi thank you ya sudah join di YCSC online service. Sampai ketemu minggu depan ya. Sehat selalu ya. God bless semua.